Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga salah satunya kita masih diberikan nikmat menuntut ilmu. Semoga dengan kita mendapatkan nikmat menuntut ilmu dan mempergunakan nikmat tersebut secara baik-baik, semoga sesuai dengan hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aditya Rali Cahya Utama, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu bab biografi ulama ahli hadis, dan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ulumul hadis, dan bapak dosennya yaitu Dr. Ustadz Mukhrid Sidki. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau sehat walafiat, umur panjang, dan Allah senantiasa memberikan kepada beliau keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi tentang biografi ulama ahli hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua di dalam Islam. Hadis adalah sumber hukum kedua di dalam Islam setelah Al-Quran. Bicara hadis, maka tidak lepas kita mengingat jasa-jasa ulama ahli hadis. Hadis merupakan suatu sumber hukum di dalam Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bicara hadis tidak mungkin lepas dari jasa para ulama-ulama hadis. Di antaranya yaitu ada Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan para ulama-ulama ahli hadis lainnya. Nah, siapakah beliau-beliau itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada Imam Bukhari. Beliau adalah ahli hadis asal Uzbekistan yang terkenal dengan kecerdasannya sejak umur masih muda. Salah satu karyanya yaitu beliau mengumpulkan hadis, di mana di dalam kitabnya tersebut beliau mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Nah, kitabnya beliau tersebut yaitu kitab Sahih Bukhari. Hadis karya Imam Bukhari diakui oleh ulama-ulama pada zamannya karena memiliki derajat paling tinggi, dijuluki
Sehingga Imam Bukhari ini dijuluki yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin orang-orang beriman fil hadis, di dalam hal ilmu hadis. Imam Bukhari yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, yaitu suatu kota yang terletak di daerah Uzbekistan, di negara Uzbekistan. Ayahnya yaitu Ismail bin Ibrahim merupakan seorang ulama sekaligus murid daripada Imam Malik bin Anas. Dan ia dikenal sebagai orang yang taat beragama dan selalu berhati-hati mengenai hal-hal yang hukumnya belum pasti. Baik, selanjutnya Imam Bukhari itu beliau lahir tepat pada hari Jumat pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Dan Imam Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Demikian pula suasana ibadah dan ketakwaannya. Takwaan keluarganya terutama pada ayahnya yang adalah seorang ulama ahli hadis juga. Kemudian Imam Bukhari berkelana mencari ilmu karena saking cintanya kepada ilmu. Imam Bukhari berkelana ke negeri-negeri di daerah Timur Tengah, termasuk Mesir, Kufah, Syam, Basrah, Mekah, Madinah, untuk menimba ilmu, untuk bertemu dengan guru-gurunya. Kemudian Imam Bukhari meninggal pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun, tepat di malam Idul Fitri. Karya-karya Imam Bukhari diantaranya yaitu kitabnya yang sangat populer, Al-Jami' As-Sahih atau Kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada karya beliau Adabul Mufrad, kemudian At-Tariq Al-Kabir, Birrul Walidain, At-Tafsir Al-Kabir, dan masih banyak karya-karya beliau yang lainnya. Selanjutnya yaitu biografi Imam Muslim. Beliau dikenal sebagai Imam Muslim dikenal dengan sebutan Imam Muslim dan memiliki nama lengkap yaitu Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur, terletak di negara Iran, pada tahun 204 Hijriah. Kitabnya ini sangat penting untuk diketahui, dikaji, dipahami, dan dijadikan sebagai acuan khususnya oleh umat muslim. Nah, Imam Muslim ini memiliki karya diantaranya yaitu Sahih Muslim. Nah, di mana ketika penyusunan kitab ini memakan waktu selama 15 tahun. Imam Muslim mengerjakan ini secara terus-menerus. Proses persiapan dan penyusunan kitabnya itu beliau lakukan ketika berada di tempat tinggalnya maupun dalam perlewatan ke berbagai wilayah. Dalam penggarapannya itu beliau menyeleksi ribuan hadis, baik dari hafalannya maupun catatannya. Kemudian bagaimana respon ulama mengenai kitab Sahih Muslim? Di antaranya yaitu Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada suatu kitab di bawah langit ini yang sangat sahih setelah Al-Quran, yaitu kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu adalah
salah satu betapa hebatnya karangan-karangan beliau dalam mencari hadis sehingga dikumpulkan dalam satu buku dalam waktu yang lama. Sungguh luar biasa. Semoga kita mendapatkan dan bisa mengikuti, mencontoh ulama-ulama para ahli hadis. Baik, selanjutnya yaitu biografi Al-Ramah Hurmuzi. Al-Ramah Hurmuzi memiliki nama lengkap yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Al-Khalat Al-Farisi Al-Ramah Hurmuzi. Beliau lahir di Ramah Hurmuz atau salah satu daerah di wilayah Persia atau di arah barat daya kota negara Iran pada saat ini. Para sejarawan tidak menyebutkan secara langsung secara pasti kapan Al-Ramah Hurmuzi lahir. Akan tetapi menurut A'jad Al-Khatib, Al-Ramah Hurmuzi kemungkinan lahir pada tahun 265 Hijriah. Berarti nggak lama setelah Imam Bukhari wafat, kemudian Al-Ramah Hurmuzi ini lahir. Nah, karya-karya beliau Al-Ramah Hurmuzi diantaranya yaitu kitab Adabul Mawaid yang membahas tentang masalah-masalah sastra Arab, masalah-masalah sastra. Kemudian ada Adabun Natiq yang membahas tentang retorika. Kemudian dan beliau ulama pertama yang membukukan ilmu hadis diroyah dalam kitabnya Al-Muhadis Al-Fasil Ba'in Ar-Rawi wal Wa'iz. Ahli hadis yang memisahkan antara rawi dan pemberi nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.